Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3A dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok akan mempresentasikan terkait supply chain network dan mentutorialkan Excel terkait materi ini. Next. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama adalah saya, Ina Aulia, kemudian ada Kurnia Rahayu, ada Rahmi, ada Ahmad Rehan, ada Teresa Novinda, dan ada Raffi Darman. Selanjutnya ada 3 outline yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua adalah kasus, dan yang ketiga adalah tutorial Excel. Definisinya, supply chain network adalah suatu konsep pengintegrasian anggota-anggota supply chain yang terdiri dari pemasok pabrik sampai pusat distribusi sampai retailer. Dalam rangka pengintegrasian tersebut, muncul batasan-batasan yang ada di setiap anggota supply chain untuk mencapai tujuan, yaitu meminimalkan biaya sehingga diperoleh hasil yang bersifat global optimum. Selama ini, belum ada suatu model matematis yang dapat menggambarkan supply chain network secara keseluruhan untuk mencapai kondisi global optimum terhadap keputusan-keputusan jangka panjang. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, dilakukanlah studi literatur untuk memahami pengembangan model matematis yang selama ini telah ada. Langkah berikutnya yaitu mengembangkan model yang selama ini telah ada, lalu menganalisis model tersebut pada tahapan validasi dan analisis sensitivitas dengan bantuan software Linggo 8.0. Next. Selanjutnya masuk ke study case yang pertama. Jadi latar belakang study case yang pertama yaitu Wakil Presiden rantai pasokan Sun Oil ingin menganalisis permintaan global berdasarkan 5 wilayah utama yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, Sun Oil sedang mempertimbangkan 2 opsi kapasitas pabrik di setiap lokasinya, di mana pabrik berkapasitas rendah dapat memproduksi 10 juta unit per tahun dan pabrik berkapasitas tinggi mampu menghasilkan 20 juta unit per tahun. Pabrik berkapasitas tinggi menawarkan skala ekonomi tertentu dengan biaya tetap yang lebih rendah dibandingkan 2 kali lipat biaya tetap pabrik berkapasitas rendah, di mana semua biaya tetap telah dihitung secara tahunan. Wakil Presiden ingin menentukan jaringan produksi dengan biaya yang terendah. Untuk menjawab pertanyaan ini, selanjutnya kita akan membahas model lokasi pabrik berbasis kapasitas yang dapat diterapkan dalam konteks ini. Mungkin kita langsung ke tutorial Excel-nya. Baik, pada studi kasus ini, tabel ini digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan distribusi dan alokasi produksi untuk perusahaan Sun Oil yang beroperasi di 5 wilayah. Di antaranya ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan juga Afrika. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menentukan jumlah produksi yang harus dialokasikan ke setiap wilayah dengan mempertimbangkan biaya transportasi, kapasitas pabrik, dan permintaan pasar di masing-masing wilayah. Jadi di tabel pertama ini adalah pada bagian supply region untuk di kolom A menyebutkan wilayah pasokannya ini yang berbeda-beda, yakni terdapat dari North America, South America, Eropa, Asia, dan juga Afrika. Di bagian demand region ini terdiri dari wilayah permintaan yang mencakup dari variabel pertama tadi. Setiap kolom ini mewakili biaya transportasi per juta unit yang diproduksi ke wilayah tersebut. Dan kapasitas pabriknya juga tersedia pada menu tabel. Kemudian di bagian production and transportation ini tersedianya biaya transportasi per juta unitnya dari masing-masing wilayah pasokan ke wilayah permintaannya. Kemudian di sini juga terdapat fixed cost atau biaya tetap yang digunakan per pabrik dalam unit dolar ya teman-teman untuk membuka pabrik baru di setiap wilayahnya. Kemudian pada bagian sini itu terdapat low capacity dan high capacity per masing-masing biaya tetapnya yang digunakan untuk 2 skenario kejadian dengan kapasitas yang rendah dan juga kapasitas yang tinggi. Kemudian di sini terdapat bagian decision variable
Pada bagian ini, variabel keputusan digunakan untuk menunjukkan alokasi produksi dalam satuan juta unit untuk setiap kombinasi wilayah pasokan dan permintaan. Misalnya saja, pada permintaan pertama ini, variabel keputusannya ini menunjukkan jumlah unit yang diproduksi dan dialokasikan ke masing-masing wilayah. Contohnya saja dari BM14 ini kan terdapat supply regionnya. Jadi cara pengirimannya itu dari mulai North America ke North America, South America ke North America, Eropa ke North America, Asia ke North America, Afrika ke North America, dan seterusnya. Kemudian pada tabel ketiga ini adalah tabel constraint, di mana pada tabel ini menunjukkan kapasitas tambahan yang tersedia di setiap wilayah. Nilai ini diharapkan untuk tetap non-negatif. Artinya nilainya ini nggak ada yang negatif untuk mengetahui wilayah-wilayah apa saja yang ada digunakan untuk transportasi nanti. Kemudian di sini terdapat unmet demand, di mana di sini kita dapat menghitung kekurangan permintaan yang belum dapat dipenuhi dari alokasi produksi yang ada. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kekurangan dari kapasitas yang kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada objective function, di mana bagian ini digunakan untuk menghitung total cost-nya dari semua biaya-biaya yang ada pada bagian produksi dan distribusi minyak ke berbagai wilayah. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya langsung aja ya teman-teman. Oke, lalu untuk pengolahannya kita bisa ke bagian data. Kalau kita klik solver, nah di sini akan dipindah set objektifnya. Jadi set objektifnya dimasukin itu adalah di bagian object percent khusus di cost-nya itu. Setelah itu kita akan bikin dia di nilai minimum untuk mencari nilai minimumnya. Lalu pada bagian by charging variable sales itu kita select dari sini di bagian decision variables. Nah, setelah itu untuk menambahkan constraint yang ada, kita akan klik add. Lalu pada constraint pertama kita bisa membuat dari unsur demand-nya. Dari unsur demand-nya baru kita ini dikasih nilai 0 dan ini di add. Lalu untuk constraint kedua itu dari excess capacity-nya. Sini dan ini akan dikasih dengan nilai 0 juga. Lalu pada constraint ketiga pada bagian plans itu kita akan select. Lalu di sini kita ganti dengan binary. Lalu yang terakhir pada bagian demand regionnya kita akan select. Lalu di sini kita ganti dengan lebih besar dari 0. Kita add. Lalu di sini kita mengganti menggunakan metode simplex LP buat mencari hasil akhirnya. Kalau kita solve, di sini bisa dilihat beberapa hasil penjelasan implementasi, di mana tabel demand ini gunanya untuk menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan dalam produksi dan distribusi minyak ke berbagai wilayahnya. Lalu pada tabel decisions di sini kelihatan North America kita asumsikan ini menjadi 0. Jadi sehingga North America ke North America itu 0 unit, South America ada 12 unit, South America ke Eropa itu ada 0 dan lain sebagainya. Di sini gunanya tabel decision variables itu keputusan alokasi ini menunjukkan bagaimana produksi dialokasikan untuk memenuhi permintaan dengan biaya seminimal mungkin. Lalu pada tabel constraint di sini gunanya untuk mengetahui mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga tidak ada kelebihan kapasitas yang signifikan. Lalu pada tabel plans itu gunanya adalah keputusan ini dibuat berdasarkan biaya produksi dan transportasi yang minimal. Lalu pada objective function di sini dapatkan nilainya 23,750 dolar, yang berarti nilai ini menunjukkan total biaya paling optimal berdasarkan keputusan alokasi produksi dan transportasinya. Sehingga didapatkan kesimpulan akhirnya yaitu alokasi produksinya tidak semua wilayah membuka pabrik. Lalu alokasi produknya bisa disesuaikan transportasi dan kapasitasnya sesuai dengan cara yang paling optimal. Lalu meminimasi biaya tetap dan variabelnya dengan membuka pabrik hanya di lokasi yang strategis dan mengalokasikan produk dengan efisien.
Baik, selanjutnya ada study case kedua yaitu SC Consulting. Next. SC Consulting sebuah perusahaan konsultan dalam manajemen rantai pasokan di mana harus menentukan lokasi mereka. Klien mereka berada di 16 negara bagian dengan 4 lokasi potensial untuk kantor yaitu Los Angeles, Tulsa, Denver, dan Seattle. Biaya tetap masing-masingnya yaitu pada Los Angeles sebesar $165.428, Tulsa sebesar $131.230, Denver sebesar $140.000, dan Seattle $145.000. Jumlah perjalanan yang diperkirakan ke setiap negara bagian dan biaya perjalanan dari masing-masing lokasi memiliki nilai yang berbeda-beda, di mana setiap konsultan dapat melakukan maksimal 25 perjalanan per tahunnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika tidak ada batasan jumlah konsultan per kantornya, dan tujuan utamanya yaitu meminimalkan total biaya, yaitu biaya tetap dan biaya perjalanan, di mana kantor harus ditempatkan, dan berapa banyak konsultan yang dialokasikan ke setiap kantornya, berapa total biayanya. Pertanyaan kedua, jika jumlah konsultan per kantor dibatasi hingga maksimum 10 orang, bagaimana pengaturan optimalnya? Dan yang terakhir, jika semua proyek di satu negara bagian harus ditangani oleh kantor yang sama, apakah pengaturan akan berbeda? Jika ya, berapa biaya tambahannya? Kita langsung masuk ke Excel-nya. Baik, mungkin kami sedang menunggu tutorial Excel untuk case kedua. Oke, untuk tutorial Excel selanjutnya mungkin bisa sebelumnya maaf ya karena ada kendala sedikit. Jadi di sini kita dapatkan data dari travel cost yang dimana ini ada 4 negara yaitu Los Angeles, Tulsa, Denver sama Seattle, dan ini total dari travelnya sendiri. Terus di sini ada beberapa kota yang akan dijelajahin, beberapa wilayahnya seperti Washington dan sebagainya. Dan untuk di sini ada fixed cost-nya. Di sini yaitu total dari keseluruhan Los Angeles, dan untuk yang 131,230 itu total dari keseluruhan dari Tulsa sendiri. Dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke table decision variable. Nah, pada table decision variable ini kan ada 2 table tuh nanti. Nah, ini kita berasal dari from dulu. Nah, di sini ada 4 kota yaitu Los Angeles, Tulsa, Denver, dan Seattle, di mana kita buat total di sini. Total di sini kita menggunakan rumus sum produk. Jadi rumusnya itu sama dengan sum produk. Kemudian kalian tarik dari Los Angeles ini sampai ke Seattle. Kemudian enter. Kemudian setelah itu kita tarik aja ke bawah untuk mendapatkan rumusnya secara keseluruhan di satu kolom ini. Kemudian dari sini sama dengan demand. Demand-nya ini kita dapatkan angka dari travelnya ini. Selanjutnya itu tadi untuk yang kolom. Selanjutnya untuk yang per barisnya sendiri totalnya yaitu sum produk sama dengan
ditarik aja dari Washington sampai dengan Oklahoma. Kemudian enter. Kemudian setelah itu tarik aja dari kiri ke kanan untuk mendapatkan rumus secara keseluruhannya di tiap barisnya ini. Kemudian di sini kenapa kita selanjutnya kenapa dia kurang dari sama dengan 1 juta kapasitinya, karena kita tuh tidak boleh melebihi dari kapasiti 1 juta ini yang udah ditentukan. Kemudian di sini buat lagi table open untuk 4 kota tersebut kita menggunakan angka dari totalnya ini. Kita langsung C63 ini angka dari total, kemudian ditarik aja dari kiri ke kanan lagi. Setelah itu di sini kita ada constraint. Nah, constraint di sini totalnya berasal dari total dari awalnya nih. Yang ini kita taruh di constraint. Kemudian juga kurang dari sama dengan capacity, karena tidak boleh melebihi dari kapasitas yang udah ditentukan. Nah, untuk capacity di sini rumusnya itu ada capacity di sini rumusnya itu ada C65 ini 100 dikali dengan capacity yang ada di sini, yang ada di sini. Kemudian kita enter aja, baru tarik lagi dari kiri ke kanan untuk dapatin rumus secara keseluruhan. Ya. Kemudian lanjut ke fixed cost. Untuk fixed cost ini kita menggunakan sum produk dari table from titik koma table ini. Kemudian untuk variable cost-nya sendiri mohon maaf teman-teman, untuk yang fixed cost sendiri kita menggunakan angka tetapnya dari dari fixed cost yang udah didapatin untuk perhitungan di table selanjutnya yang from ini, kemudian fixed cost dari table sebelumnya. Dan untuk yang variable cost-nya ini kita dapatkan dari yang ini, table dari from, baru titik koma, titik koma, baru table dari sebelumnya. Dan untuk total cost-nya sendiri itu penjumlahan dari fixed cost dan juga variable cost. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan menggunakan solver. Ya, perkenalkan, saya Rahmi Agustina. Kali ini saya akan mentutorkan pengolahan data ini lewat tool solver. Oke, yang pertama, itu kita tekan tool solvernya dulu. Setelah itu, set objektifnya kita blok di sel total cost-nya. Standar. Habis itu kita pilihnya min, karena kita di sini tujuannya untuk meminimalkan cost perjalanan. Setelah itu, eh, staging variable cell ini tuh didapatkan dari nilai yang ada pada tabel tersebut. Lalu kemudian kita mengubah yang tadi di sini GRG nonlinear, kita ubah jadi ke simplex LP. Lalu kemudian di add
Ini teman-teman muncul cell reference-nya. Yang pertama, kita ambil di total dari from to chart-nya ini. Kemudian di enter, lalu untuk keterangannya sendiri itu diganti sama dengan. Karena di sini tuh untuk menyeimbangkan demand. Nah, demand-nya di sini tuh kita blok sel tersebut, kemudian di enter. Setelah itu kita add lagi karena masih ada beberapa. Kemudian kita cell reference-nya kita ambil yang di sini. Kemudian enter. Lalu untuk keterangannya sendiri itu kurang dari demand yang ada, yaitu kapasitinya sendiri. Di enter. Setelah itu kita add lagi. Lalu masuk ke sel di sini. Nah, ini tuh merupakan cell decision atau sel keputusan. Jadi nanti kita pakai fungsi binomial yang dimana itu merupakan hasilnya itu antara 1 atau enggak 0. Jadi untuk angka yang lain tuh enggak ada. Kenapa 1 atau enggak 0 itu tuh melambangkan decisionnya atau keputusannya. Kalau dia di sini nilainya 0 artinya keputusannya tidak, dan kalau hasilnya 1 artinya keputusannya iya. Kemudian di add lagi. Setelah itu kita cell reference lagi pada tabel from to chart ini. Kemudian kita pakai fungsi integer. Kenapa integer? Karena agar data yang dihasilkan di sini tuh merupakan bilangan bulat, jadi nggak ada yang pakai koma atau bilangan desimal seperti itu. Kemudian di oke. Teman-teman, ini sepertinya belum masuk. Tadi ini tuh integer. Setelah itu di oke. Oke, simplex LP lalu solve. Oke, kita tekan oke. Nih teman-teman, hasilnya udah keluar dan menghasilkan fixed cost-nya ada pada $140.000 dan variable cost-nya $79.500. Seperti itu. Nah, jadi untuk pada tabel keputusan ini didapatkan untuk membuat kantor sendiri itu ada pada kota Denver. Untuk Los Angeles keputusannya 0, Tulsa 0, dan Seattle 0. Seperti itu. Jadi mungkin untuk tutorialnya sudah selesai, yang Excel kembali ke Canva. Adapun daftar pustaka yang kami pakai, di sini ada 1 jurnal dan 2 tutorial video dari YouTube. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.